Selat Malaka adalah jalur perdagangan laut paling strategis di dunia. Lebih dari 100.000 kapal melewati jalur ini setiap tahunnya, membawa sekitar 40% perdagangan dunia. Namun selama beberapa dekade, Singapura mendominasi arus perdagangan ini dengan infrastruktur pelabuhan kelas dunia dan kebijakan logistik yang efisien. Tapi bagaimana jika Indonesia dengan dukungan BRICS bisa meruntuhkan dominasi Singapura di Selat Malaka? Selat Malaka menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik, menjadikannya jalur perdagangan utama bagi negara-negara di Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Singapura telah lama menjadi pemain utama dalam mengelola lalu lintas perdagangan ini, dengan pelabuhan modern yang menampung 37 juta TEU peti kemas pada tahun 2023, menempati peringkat kedua dunia setelah Shanghai, China. Singapura memiliki beberapa keunggulan utama, letak geografis strategis, pelabuhan kelas dunia, dan kebijakan perdagangan bebas. Infrastruktur logistik dan sistem bea cukai yang cepat membuatnya menjadi pilihan utama bagi perusahaan global untuk transit barang. Tapi dominasi ini juga membuat Indonesia kehilangan potensi keuntungan besar dari lalu lintas perdagangan yang melewati perairannya. Sejak Indonesia masuk ke dalam BRICS pada tahun 2024, dukungan dari negara-negara anggota seperti China, Rusia, India, Brasil, dan Afrika Selatan semakin kuat. Indonesia berencana membangun infrastruktur maritim yang lebih baik untuk menyaingi Singapura. Salah satu proyek ambisius adalah pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara, yang diharapkan bisa menjadi hub perdagangan utama di kawasan Asia Tenggara. Beberapa langkah konkret yang diambil Indonesia untuk menyaingi Singapura. Pertama, meningkatkan kapasitas pelabuhan Kuala Tanjung dan Batam sebagai alternatif Singapura. Kedua, membangun jalur transportasi yang lebih efisien di sepanjang Selat Malaka. Ketiga, menawarkan insentif bagi perusahaan global untuk menggunakan pelabuhan Indonesia. Dan keempat, meningkatkan kerjasama dengan China dan India dalam pengembangan infrastruktur maritim. Jika strategi ini berhasil, Indonesia bisa mendapatkan miliaran dolar dari biaya logistik yang sebelumnya mengalir ke Singapura. Selain itu, dominasi perdagangan Asia Tenggara akan lebih terdistribusi, dan Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam perdagangan maritim global. Namun, Singapura tentu tidak akan tinggal diam, dan kemungkinan akan memperkuat infrastrukturnya untuk mempertahankan posisinya. Meski potensi ini besar, ada beberapa tantangan yang harus diatasi. Infrastruktur yang masih perlu banyak investasi dan pengembangan. Regulasi yang harus lebih fleksibel untuk menarik investor asing. Persaingan dengan Singapura yang memiliki jaringan logistik lebih kuat. Apakah Indonesia bisa meruntuhkan dominasi Singapura di Selat Malaka? Dengan dukungan BRICS dan strategi yang tepat, peluang itu sangat besar. Tapi, ini bukan perjuangan yang mudah. Bagaimana menurut kalian? Akankah Indonesia berhasil menjadi kekuatan maritim baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk video menarik lainnya.